Halo guys, balik lagi di Podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asin Nintias. Kali ini, email dari tri14596@gmail.com. Dia cerita pengalaman gak enaknya setiap nginep di rumah nenek kakeknya. Wah, berarti kejadiannya gak cuma sekali nih guys. Langsung aja, aku bacain ceritanya. Halo Kasih, namaku Widi. Aku seorang laki-laki yang mau berbagi cerita pengalamanku yang menyeramkan. Cerita ini diambil dari pengalamanku pas nginep di rumah nenek dan kakekku yang rumahnya gak jauh dari rumahku. Kejadian ini selalu terjadi sama aku. Tapi kali ini udah terlalu menyeramkan dan gak ada solusinya. Malah nanti terjadi hal yang semakin buruk. Setiap ayah dan ibu kerja shift malam, aku selalu di rumah nenek dan kakek. Sebenarnya rumahnya juga gak jauh. Masih satu desa, cuma beda RT aja. Aku tidur di kamar nenek dan kakek. Kami tidur bertiga. Seperti biasa, sebelum tidur kami bercanda bersama, bercerita tentang pengalaman kakek dan nenek dulu saat masih sekolah. Rasanya seru banget. Kalau nenek dan kakek udah cerita sama zaman dulu petualangan mereka main bareng. Tapi semua keseruan itu perlahan pudar pas kami bertiga udah mulai ngantuk. Nenek dan kakek tidur duluan. Sedangkan aku masih sibuk main HP. Hingga jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku mulai ngantuk dan mutusin buat tidur. Dan disinilah hal menyeramkan yang kualami terjadi. Setiap aku nginep di rumah nenek dan kakek, aku pasti selalu ngalamin ini. Jam 2 malam, aku pasti selalu kebangun. Aku mulai gak bisa tidur, entah karena apa. Jam 2 malam, aku selalu dengar ada suara saklar lampu yang dimainin. Tapi di rumah ini cuma ada aku, nenek, dan kakek. Aku udah cerita beberapa kali sama nenek kakek. Tapi mereka selalu menenangkan aku dan bilang gak ada apa-apa. Setiap aku bangun jam 2 dan dengar suara saklar itu, biasanya aku selalu tutup mata walaupun sebenarnya aku gak tidur. Tapi kali ini, aku udah lumayan besar dan ada keberanian buat buka mata. Aku ngintip sedikit, buka sedikit mataku yang merem. Lampu kamar yang kami tiduri ini berkedip-kedip, nyala dan mati. Saat mataku melirik ke saklar, samar-samar aku lihat putih-putih berambut panjang berdiri di samping saklar lampu. Aku langsung menutup mata penuh, dengan jantung yang berdebar gak karuan. Beberapa waktu pas suara saklar udah gak kedengeran, aku pun bangunin nenek untuk mengantarku buang air kecil. Karena aku udah kebelet banget, dengan mata sayup-sayup nenek mengantarku ke kamar mandi. Karena aku takut ke kamar mandi sendirian. Selesai buang air kecil, langkahku terhenti pas lihat keluar jendela. Jendela yang cuma berbalut gorden berbahan tile bikin aku jadi samar-samar lihat sesuatu di luar sana. Aku lihat ada sebuah kain putih di tempat jemuran. Aku mencoba memperjelas penglihatanku dan ternyata terlihat rambut panjang di atas kain putih itu. Apa itu kuntilanak? Seketika kakiku lemas dan tubuhku bergetar. Aku langsung lari ke kamar. Aku nanya langsung ke nenek. Nenek jemur baju putih. Terus nenek jawab, dia gak jemur apapun. Nenek kembali tidur. Sementara aku masih belum bisa tidur. Aku masih duduk di kasur sambil celingukan lihat keadaan kamar. Takutnya kuntilanak itu masuk ke kamarku. Tiba-tiba ada yang menggeliat di kakiku. Jantungku terasa mau meledak. Saking takutnya aku langsung menjerit dan naik ke atas kasur. Betapa terkejutnya saat melihat ke bawah kasur kalau ada ular lumayan besar. Ternyata yang menggeliat di kakiku itu adalah seekor ular. Nenek dan kakek pun sibuk mengusir ular, bekerja sama memasukkan ular ke dalam karung. Sementara aku masih ketakutan duduk terpaku di kasur. Sekilas aku lihat jendela kamar, ada sesuatu yang kulihat. Gorden pun tertiup angin, terlihat jelas sosok kuntilanak dengan wajah hancur. Tengah menggesek kaca jendela dengan kuku hitamnya yang panjang.
Dia berkata, "Aku lapar. Gunakan aku lagi. Berikan aku makan." Aku teriak ketakutan dan lari dari kamar. Aku yang masih gemeteran ini nyamperin nenek kakek yang lagi buang ular keluar. Ngelihat aku yang pucet, nenek kakek menenangkan aku. Aku pun cerita semua yang aku alami selama di rumah ini. Nenek dan kakek kaget banget. Karena selama ini aku hanya diam dan gak cerita apapun. Mungkin dulu gak terlalu digubris karena aku masih kecil. Pas kakek ngecek kamar, ternyata udah gak ada kuntilanaknya. Kami pun pergi ke rumahku dan tidur di rumahku. Kami tidur dengan nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya, ayah dan ibu sudah mendengar ceritaku dari nenek dan kakek. Mereka pun mencari tahu siapa kuntilanak yang selalu menggangguku kalau sedang nginap di rumah nenek dan kakek. Nenek kakek, ayah dan ibu meminta tolong Pak Ustadz untuk mengusir kuntilanak itu dari rumah. Karena yang terus diganggu itu adalah aku. Akhirnya, dengan doa-doa dan kelebihan Pak Ustadz, kuntilanak berhasil diusir. Kemungkinan balik lagi, pasti ada. Cuman Pak Ustadz menyarankan agar aku makin rajin ibadahnya. Karena dengan begitu, kuntilanak pasti tambah gak berani deketin aku. Pak Ustadz pun cerita siapa kuntilanak itu sebenarnya. Ternyata, kuntilanak itu adalah kuntilanak pesugihan. Rumah yang ditempati nenek dan kakek adalah rumah yang dibeli ayah dan ibu, agar bisa menjagaku selama mereka mendapat giliran shift malam. Tadinya, pemilik rumah itu adalah seseorang yang memakai pesugihan untuk kekayaan. Dan jin yang digunakan untuk mendapat pesugihannya, ya kuntilanak yang kulihat itu. Orang yang memakai pesugihan itu sudah meninggal. Dan kuntilanak selaku peliharaannya haus akan darah. Dia meminta tumbal laki-laki remaja untuk dihisap darahnya sampai habis. Karena kuntilanak itu gak lagi dapat makanan berupa darah, jadi dia masih gentayangan di rumah itu. Sampai akhirnya ada aku. Kuntilanak itu mengincarku. Kata Pak Ustadz, kuntilanak itu gak bisa ngambil aku. Karena aku gak pernah ninggalin sholat 5 waktuku. Aku juga selalu membaca Al-Quran setiap selesai sholat maghrib. Jadi, kuntilanak itu cuma bisa nampakin dan sedikit gangguin aku. Tapi gak bisa menjangkau aku, karena dia ngerasa kebakar kalau sampai deket-deket sama aku. Itu dia, cerita dari Widi. Serem banget ya guys. Ternyata Widi udah diincer sama kuntilanak yang haus darah itu. Tapi karena Widi rajin sholat dan ngaji, Mbak Kunti jadi takut tuh deketinnya. Hehehe. Sekian kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.